kandang sapi ini. Ini sebenarnya kandang sapi tadinya. Iya, ini kandang sapi. Cuman kok kayaknya banyak manusia yang lebih bisa memanfaatkan ini jadi kayaknya ini. Ketimbang sapinya. Ketimbang sapinya. Ketimbang sapinya ternyata tidak buat profit ternyata. Sapi tidak tahu bisnis kayaknya. Kalau mereka tahu bisnis. Kurang mereka nggak tahu bisnis. Kalau mereka tahu mungkin mereka juga minta hak dari penjualan kandang sapi juga kayaknya. Mungkin kalau manusia, mungkin kalau hewan itu punya strategi bisnis ya. Itu mungkin manusia udah pindah ke Mars dulu. Karena mesti kalah. Iya. Banyak konten yang pakai hewan pasti kan. Kita akan lihat sapi menjadi seorang konten kreator. Melihat wedus sebagai seorang selebgram. Iya, atau iya wedus sebagai seorang selebgram, terus sapi menjadi seorang host juga kayak gitu. Iya. Akan banyak muncul juga komika juga komika bisa. dan akan yang tidak boleh lupa akan banyak muncul orang-orang yang aktivis-aktivis dari hewan. Misal SJW hewan. Misal tiba-tiba komunitas anjing mengatakan dog is not a food. Iya. Misal loh, misal. Sayangnya mereka tidak dibekali oleh Tuhan. Iya. Untung aja. Ya kita balik lagi di Rerasan Ing di Jiwa Jawi ini. Setelah kita di kota melipir dulu ke sini. Agak pinggiran dulu. Suburban. Tapi Anda kan akam di sini. Akam di sini, saya rumah belakang sini. Belakang sini ya. Jadi Jiwa Jawi ini adalah salah satu dari sekian sedikit dari banyak kekayaan bangun jiwa. Sedikit dari kekayaan bangun jiwa ini. Jiwa Jawi ya. Jiwa Jawi. Berarti membantu mengangkat bangun jiwa. Benar. Selain Jiwa Jawi ini kan kekayaan bangun jiwa yang lain adalah Alfamart Kasihan. Oh iya. Tadi juga Alfamart. Si tim kita juga tadi ngomong aku udah di Alfamart. Aku sebagai penduduk utara nggak ngerti. Kayak Alfamart ngendi ngono kuwi lho. Hanya satu ya. Hanya satu. The one and only Alfamart itu situ atau sini. Dan menjadi meeting point. Kerap menjadi meeting point. Sama yang menjadi kekayaan bangun jiwa yang lain adalah Lapangan Kasihan dan Lapangan Kasihan. Soto Pak Andut. Soto yang membuat saya penasaran itu. Soto yang jam 8 aja ususnya udah habis. Itu gimana ceritanya itu kok bisa habis? Karena itu dibuat memang limited edition. Oh gitu. Dia membuatnya dengan passion sebenarnya. Oh gitu. Dengan passion, terus yang dijual sebenarnya bukan rasa dari usus itu sendiri, tapi eksklusivitas ketika kita mendapatkannya. Bukan rasanya, rasanya tapi biasa. Pride belinya itu. Halah cuma usus. Apa sih eksplorasi yang lebih bisa dihasilkan dari usus lah ya. Cuman usus gitu loh ya kan. Tapi pride dan eksklusivitas ketika kita mendapatkannya dan diposting itu bisa meruntuhkan hati para ibu-ibu yang tewas tangiesok gitu. Berarti kita bukan membeli usus tapi membeli pride-nya ya. Bahkan usaha makanan dan F&B zaman sekarang itu kan rata-rata tidak mementingkan rasa, Sir. Yang penting experience ya kan. Sama kayak Pandut ini. Rasa nasi goreng tuh kayak gimana sih? Ya biasa aja. Rasa soto kayak gimana? Ya soto gitu. Sate usus ya sate usus gitu. Tapi kan experience. Mungkin bisa dibingkai juga kali ya. Itu di foto dibingkai. Aku wis tahu deh nih. Pencapaian mendapatkan sate usus Pandut. Bener. Seperti halnya ketika kita melewati Gudeg Bromo. Gudeg Bromo itu antrinya panjang banget. Ketika kita mendapatkan piring, saya pengen jalannya tuh pelan di depan para antriannya ini. Tak bisa gini ya sambil enak banget ya gudegnya. Iya, benar. Tapi kita belum kenalan nih. Oh iya. Dalam 4 menit belum kenalan nih. Durasi loh ini. Iya, oke. Nggak boleh kita kayak gini nih. Iya. Saya sudah bersama Mas Yusril Fariza. Yes. Selamat datang. Ya, selamat datang. Terima kasih Mas Arga sudah mengundang saya di Rerasan Ing. Iya. Jadi ini karena akamsi aja ya. Kita nggak ngomongin bola lagi ya. Iya. Dulu kan kita ngomongin bola. Di akun sana. Ya. Akun merah itu. Dari situ saya berkesimpulan. Apa? Cen penak jamanmu. Iya. Tapi kita nggak ngomong itulah, jangan ngomong. Nggak ngomong. Kita kan juga nggak nyebut kan. Nggak nyebut. Cuma di 0KM. Iya. Warna merah. Kalau sebelahnya kan oranye. Iya. Ceritain dulu dong. Kan dulu ketika kita masih menjadi tim, akhirnya dirimu izin kan. Iya. Demi sebuah peran. Iya. Kenapa tiba-tiba perannya itu adalah menjadi
dalam tanda kutip banci lah gitu. Yang akhirnya melekat sama seorang Yusuf Fariza. Nario kayak gitu. Itu kenapa kamu berani mengambil itu dan mau mengambil peran itu sih? Sebelumnya saya pengen ngomong sesuatu dan baru pertama kali ini saya ngomongnya ke media ya. Jadi waktu itu saya download skrip pertama Cek Toko Sebelah pakai wifi kantor. Yang langsung sambungin kabelan itu ya? Iya, yang sambungnya sama kabelan itu, yang kenceng banget. Iya. Bangun udah berapa giga? Udah download komplit. Itu. Jadi waktu itu aku menerima naskahnya tapi itu jauh sebelum aku masuk kantor situ Surya. Itu tuh jadi waktu Ernest itu nyeritain dia punya project yang namanya Cek Toko Sebelah itu tepat 1 minggu setelah aku wisuda. Tepat 1 minggu setelah. Jadi waktu 20 Februari aku masih inget itu dia ada nge-MC Tolak Angin waktu itu kan beliau masih jadi ambasadornya Tolak Angin. Okay. Sebelum diturunkan karena kasus soal yang naik-naik itu loh, ya kan itu dia dicabut dari BA itu. Yang viral juga dulu itu ya. Ya itu dia masih jadi ambasadornya Tolak Angin. Terus kemudian aku diundang untuk bukan diundang sih di WhatsApp untuk ketemu sama dia. Oke. Dan dia menceritakan itu. Project yang namanya Cek Toko Sebelah itu. Masih sebuah project ya? Masih sebuah project, belum jadi naskahnya. Nah, formulanya Ernest itu selalu dia pengen membuat tokoh itu menjadi duo gitu. Duo. Okay. Misal kayak di Ngenas filmnya sebelum Cek Toko Sebelah itu dia ada Aji sama Awe. Aji sama Awe ya. Susah Sinyal itu mau ada Abdur sama Ari. Abdur Ari ya. Terus Mili Mamet itu ada sih. Oh, ntar ini minumannya dulu nih datang nih. Minuman nih. Kawista. Siap. Ini salah satu kekayaan di sini nih Kawista nih. Ini Kelambir Latte nih. Kelambir Latte. Oh, di sini. Kopi sama ada kayak coconut milk atau santan. Nah, mau dilanjutin nggak ASMR apa? Udah di konten ASMR loh. Itu akhirnya dia menceritakan pengen membuat duo lagi nih setelah film sebelumnya dia udah kayak Aji sama Awe itu udah berhasil banget. Akhirnya di project ini dia pengen menduetkan aku dengan Gita Bebita waktu itu. Malah kita awalnya. Gita Bebita karena konsepnya adalah ada seorang lelaki Jawa yang ngondek kemudian sama cewek Medan yang galak banget, laki banget itu. Awalnya seperti itu. Mungkin zaman dulunya Tika Panggabean gitu kan, di OB ya. Iya, di OB gitu kan. Terus ini tuh kayak sebenarnya ya basicnya itu kayak Tika Panggabean di OB, Sayuti di OB juga. Iya, betul. Iya, Sayuti ya. Yang jadi objek penderitanya nih. Benar. Tadinya mau seperti itu mungkin ya. Terus kemudian pas aku nerima naskahnya ternyata ada Ajis Awe dan juga ada Dodit. Jadi sudah ada beberapa pemeran yang udah dikunci di lock ininya gitu. Untuk yang ini adalah si ini. Oh ya udah, aku nerima naskahnya itu bulan Mei kalau nggak salah. Mei. Aku masuk kantor tuh Juni apa Juli gitu. Iya. Juni. Nah, itu aku posisinya udah nerima. Yang tidak expect adalah ternyata syutingnya harus di bulan September. Dan waktu itu mungkin buta aja ya. Jadi syuting seminggu bayarannya hanya 2 kali gaji kantor. Hanya 2 kali gaji kantor waktu itu. Kita punya bayangan sebelumnya ya. Kita kan punya bayangan. Iya. Ini hanya 2 kali gaji kantor, Sir. Kalau saya jadi saya juga terima juga. Iya, tapi ini hanya seminggu gitu. Terus batinku yang waktu itu cuman punya duit tak seberapa kan. Wah, ini tentu peluang emas ya kan. Betul sekali. Wah, di bayanganku tuh gitu. Habis ini aku akan menjadi selebritis, bintang film, berjalan di karpet merah, mengencani artis. Kadoan sih nek kuwi. Di bayanganku seperti itu. Terus ya udah akhirnya memutuskan keluar dan bagaimanapun caranya harus masuk lah gitu. Dilalah keputusanku untuk keluar, kemudian berangkat ke Jakarta, proses reading. Malamnya Ernest bilang dan Bene bilang, "Cuk, Sril, gak bisa acting kau." Waduh. Iya, digituin. Wes metu kantor.
Wis apa? Tapi kamu tahu nggak terjadi setelah kamu keluar kantor itu? Apa? Aku yang menutupi kesalahanmu waktu itu. Ini di mana ya Mas Yusril? Ini di mana ya Mas? Oh dia lagi ada kerjaan dikit dan akhirnya ganti. Tapi waktu itu kamu kan pernah ini nulis izin bahwa aku kunjungan kan? Iya kunjungan. Dan ada ini untuk ke Mahakam. Iya. Yang tutup juga. Iya tutup juga. Iya. Tutup juga. Nah, itu saya yang berbohong-bohong gitu. Terima kasih. Itulah kenapa saya mau di sini. Ini balas jasa. Enggak terus setelah dia bilang aku nggak bisa acting, drop dong. Iya. Maksudnya ya gimana kamu bisa acting di depan Dion Wiyoko, Iya. Adinia Wirasti, Gisel waktu itu. Gisel, cukup ya. Cukup. Gisel waktu itu ya. Ya waktu itu cukup. Ya, Cukup sampai di situ. Acting di depan mereka tuh sangat-sangat pressure bagiku. Yang bukan siapa-siapa waktu itu ya. Hanya seorang penjual kartu perdana waktu itu. Iya. Kemudian harus keluar dari sifat asli gitu. Waktu itu kan aku belum ngondek ya. Waktu itu kan masih biasa aja gitu. Terus harus keluar dari karakter itu dan Ernest bilang bahwa aku nggak bisa acting, buruk banget gitu segala macam. Berarti itu setelah dites, casting. Itu setelah bukan casting, aku tuh nggak mengalami itu hari pertama reading. Kenapa mereka sudah bisa menilai kamu tidak bisa acting? Karena ya memang nggak bisa gitu. Karena memang saat itu nggak jelek banget lah gitu. Aku grogi, terus nggak tahu harus gimana segala macam. Ya akhirnya pulang ke Jogja. Kemudian Ernest bilang ke aku kalau dia percaya apapun yang bisa membuat aku bisa gitu. Dia punya insting yang kuat ya. Dia punya insting yang kuat mungkin ya. Iya. Terus dia percaya pada apapun yang ngebantu lo, gue sih support gitu. Oh iya. Terus aku banyak menonton film, salah satunya itu adalah The Bee Gees. Yang waktu itu ada Om Gary Iskak. Iya, Gary Iskak yang dia jadi banci. Bagus banget gitu. Iya. Terus juga aku nonton Lovely Man-nya Doni Damara. Ya. Sama apa sih filmnya Jared Leto itu? Dallas Buyers Club. Dallas Buyers Club. Yang dia menang Oscar sebagai pemeran pembantu terbaik. Dia juga berakting kayak gitu juga ya? Iya, dia jadi banci yang kecanduan obat gitu. Kemudian kalau Gary Iskak kan dia jadi banci yang dulunya anak band. Anak band ya. Nah itu aku belajar dari situ, belajar bagaimana gerak-geriknya, belajar bagaimana ininya gitu. Satu kuncian yang aku tahu itu menjadi seorang yang ngondek itu ini sir, apa kuncinya itu adalah ketika ngomong pundaknya harus lebih tinggi satu. Jadi kayak gini. Oh gini. Gitu ya. Iya, gini. Gininya tuh harus agak ngek gini loh. Agak diputer ngek gini. Harus ada gitu. Iya. Terus itu yang kamu tangkap dari 2 film. Dari 3 film itu. Dari 3 film itu. Kemudian cara mereka melirik gitu. Ada delay-delaynya lah. Pokoknya kalau orang ngondek tuh ada delaynya. Set gitu. Oh iya. Ada gitu-gitunya. Gitu. Itu sih yang tapi ya kemudian hari pertama, ya wes akhirnya semua dialogku tuh yang ada di film Cek Toko Sebelah itu semuanya di-take di hari pertama aku syuting. Jadi setelah itu semuanya menjadi lebih ringan gitu. Oh gitu. Tapi justru karaktermu di Naryo menjadi apa ya? Menjadi buah bibir, bukan buah bibir, menjadi salah satu keunggulan film itu yang aku lihat gitu loh. Iya. Alhamdulillah. Menghidupkan film itu gitu loh. Mungkin juga beberapa kalimat dari Dodit juga yang gitu-gitu kan dia kan bisa ngasih kalimat yang orang nggak menebak dia ngomong itu tiba-tiba keucap dan lucu banget gitu. Lucu banget, iya. Di samping juga peran Naryo ini sih kayak gitu yang wah ini hidup nih Naryo di sini nih. Dan aku rasa juga dirimu mendapatkan apresiasi dari banyak orang. Banyak orang. Naryo. Apresiasinya banyak dari banyak orang tapi hater dari keluarga sendiri. Iya. Apa almarhum Abah juga ya? Iya. Ya. Tapi Abah nggak ngomong apa-apa waktu itu. Abah nggak ngomong apa-apa. Mungkin justru batin. itu beratnya. mungkin batin. Asui ya. Sekolah kayak malah. Justru batin mungkin ya. Mungkin. Menerka-nerka itu yang agak berat ya. Menerka itu yang agak berat. Suka tapi apa nggak suka sih? Tapi jujur tidak ada ekspektasi apapun aku setelah film Cek Toko Sebelah itu gitu. Maksudnya pas pertama kali nonton premiernya juga yes
oh ya udah gitu, oh lucu kok gitu. Dan itu kan hanya ditonton beberapa orang kan waktu premier gitu. Setelah ke luar kota, ke beberapa kota gitu ya masih biasa aja, masih yang nggak ada yang tahu aku karena kan itu filmnya belum rilis. Baru cuman promo-promo di beberapa bioskop tok gitu. Ya setelah rilis ya orang jadi terlalu mengikatku dengan Naryo gitu loh. Termasuk Susah Sinyal juga akhirnya. Susah Sinyal juga. Jadi karakternya kayak gitu juga ya. Yang menjadi itu ya asisten. Gisel cukup di sini. Cukup. Ya, oke. Itu. Jadi asisten terus apa ya? Habis itu ya banyak permintaan untuk menjadi karakter Banci ini. Karena mungkin satu ini bisa dikaitkan dengan kerinduan masyarakat dengan almarhum Olga. Kalau aku melihat seperti itu. Belum sosok Olga ya. Iya, belum ada sosok se-lovable Olga Saputra, almarhum Olga Saputra. Setelah beliau meninggal. Kan dulu kan sebelum Olga kan ada Tesi. Cuman kan Pak Tesi sudah berumur lah ya. Makanya generasi berikutnya adalah Olga. Oke. Generasi sebelumnya ada Didi Petet. Didi Petet Boy. Almarhum Almarhum Didi Petet itu bahkan pernah bilang dia butuh waktu 6 tahun untuk keluar dari si Emon ini. Butuh waktu 6 tahun untuk keluar dari sosok Emon ini? Iya, dari karakter Emon ini sendiri gitu. Itu seorang yang pintar acting ya, kita bilang ya. Dan basicnya dia orang teater. Teater lagi ya. Aku hanya penjual kartu perdana. Apa bisa gue ini gitu. Tapi aku sosokan idealis sebenarnya. Gitu. Sosokan idealis. Aku tuh nggak mau. Aku tuh pengen punya apa ya? Pengen punya kuncian di mana biarlah Naryo ini hanya sosok gitu loh, bukan aku. Biar dia hanya menjadi peran aja gitu. Aku akan begitu kalau aku dibayar secara profesional. Kenapa mesti ada seperti itu? Kenapa enggak? Misalnya gini, kita bilang yang lagi ini adalah Butejo gitu. Dan akhirnya dia kemana-mana dengan sosok Butejonya. Iya ya. Bahkan sampai kerudungnya, baju semuanya aja. Itu di luar dengan logatnya dia kayak gitu ya. Nah, kenapa kamu nggak seperti itu? Kenapa kamu pengennya Naryo hanya peran, bukan Yusril? Karena aku berusaha untuk bagaimana caranya yang begitu tuh hanya peran dan tidak pengen aku menyajikan itu sebagai siapa aku. Aku tidak pengen dikenal hanya sebagai itu gitu. Sebelumnya kan aku ya dikenalnya memang mungkin karena walaupun dikit ya dikenalnya sebagai seorang stand up comedian. Sebagai MC segala macam. Yang nggak lucu itu dulu ya di Metro TV itu ya. Iya, lucu banget. Yang gondrong itu loh. Nggak lucu banget itu. Itu aja cuma dibayar 500 banget. Itu 500 itu termasuk ongkos loh itu. Iya, 1 second dulu. Bahkan kamu sendiri tidak menyarankan link itu untuk ditonton ya? Iya. Jangan tonton yang itu, jangan tonton yang itu. Tonton yang lain aja lah, tonton yang lain. Tuh yang lain juga nggak ngangkat juga sebenarnya, biasa aja gitu. Nah, kenapa aku tidak mau tuh ya karena aku pengen membuat orang-orang tuh sadar bahwa yang begitu hanya peran gitu loh, bukan aku sehari-hari. Karena pernah ada sampai klien tuh kecewa. Jadi waktu itu ada tawaran. Kurang ngondek kamu gitu. Iya, tawaran MC untuk nikahannya dia. Hubungin aku, kemudian pas aku datang si mempelai wanitanya kecewa, dia bilang, "Loh Mas kok nggak ngondek sih?" Waduh gimana dong? Saya jawab gimana dong ini? Maksudnya kalau memang ngondek ya udah bayarannya beda nggak apa-apa. Iya. Gitu. Harusnya ngomongin di awal dong. Iya gitu, ngomongin di awal dong. Iya. Expect-nya harus di awal dong. Jangan sampai ketika aku datang kamu baru ngomong kalau expect-nya ngondek gitu. Tapi Yusril ini kan ini, Sir, apa namanya? Aku melihatnya ya, kacamataku ya melihatnya. Kamu kan yang lokal banget nih gitu. Iya. Bagaimana akhirnya bisa terjun di menjadi MC acara nasional ya sama Mukti ya. Kan kita ngerti sendiri nih kalau banyak teman-teman yang Jogja itu dia hanya menjadi raja di sini saja. Ya. Saat itu kamu dengan Yusril yang dua-duanya orang Jogja dengan logat Jogjanya itu berhasil menguasai panggung besar di acara apa? Local stand up day. Ya itu
itu kan karena komunitas ya yang handle ya, komunitas stand up Indo. Jadi kesempatannya memang datang dari situ. Tapi di kereta pun, waktu kereta dalam perjalanan sebelum ke Jakarta tuh aku bilang ke Mukti gitu, Muk jangan pernah untuk menjadi seperti Jakarta gitu. Kita menjadi apa yang kita bisa aja gitu loh. Kalaupun kita menjadi Jakarta ya buatlah itu menjadi sebuah parodi aja gitu. Parodinya malah okay. Kita menertawakan kebiasaan orang Jakarta aja gitu. Kita malah menertawakan, bahkan aku di atas panggung itu bilang ke penonton bahwa apapun yang kami keluarkan waktu itu lucu banget, Sir. Lucu banget. Bahkan sampai aku menyetop ketawa penonton terus bilang, "Walah ning kene iki gampang banget." Betul ketawa. Gitu. Gampang banget kayak wong guyu wong kene Jogjane loh. Gitu. Terus orang-orang ketawa lagi gitu. Jadi justru membawa apa yang menjadi topik bahasan kita sehari-hari ke Jakarta gitu. Di mana ternyata relate gitu. Jadi untuk alasan bahwa wah kono nek aku ngomong Jawa ngedong ra ya. Enggak ngedong wis toh ngedong. Aku tuh mbok siapa aja, misal tampil di Jakarta di kafe apapun, pasti ono wong Jawane, Sir. Dan mengerti itu ya. Dan gitu mengerti itu karena sebagian besar itu pendatang. Iya. Yang di situ tuh pendatang, yang di situ bahkan sebagian kemudian setelah show itu banyak yang nyalami kemudian bilang, "Mas saya dulu juga kuliah di Jogja. Mas saya gitu. di Purwokerto gitu." Gitu kebanyakan seperti itu. Terus ngomong ke aku atau Mukti itu berbahasa Jawa. Berbahasa Jawa yang maksa piye toh ngerti dhewe toh. Wong Jakarta ngomong Jawa iki maksa banget gitu loh. Loh kok bisa bahasa Jawa? Aku tanya gitu. Oh, aku bapakku orang sini Gunung Kidul gitu. Mas aku orang sini gitu. Jadi kebanyakan malah apa yang kita bawa dari sini itu justru bukan sesuatu yang enggak relate, tapi ternyata banyak orang yang relate karena rindu gitu. Kerinduan ininya tuh intinya. Memori dia ya gitu. Dia gitu-gitu. Di Jogja gitu, Sarkem gitu misalnya. Misal ya. Kan kereta kan turunnya di Sarkem. Sarkem ya kalau lewat pintu selatan. Iya ya kan. Maksudnya gitu dia rindu ketika turun dari kereta di Sarkem kayak gitu. Mesen hotel juga di Sarkem gitu. Banyak hotel kan, banyak hotel. Dan murah, Sir. Murah ya. Dan murah ya kan. Iya. Anget-anget juga ada. Ada angkringannya itu ya kan. Angkringannya banyak gitu kan. Iya, jahe biasanya. Jahe. Iya. Biasanya. Nah, terus tapi nggak diminum ya? Enggak, ini apa buat Diuyup. foto aja. Oh, mau di foto aja. Ikutan konten. Oh iya. Ikutan konten. Nah, terus akhirnya sampai ke sini beberapa kali juga masih kayak gitu. Tapi kan ada juga nih teman-teman yang memaksakan menjadi Jakarta. Aku nggak mau ngomong Jakarta ya, menjadi tidak mengangkat lokalnya, kedaerahannya gitu. Aku nggak ngomong Jakarta, kota apapun itulah. Itu justru malah banyak yang fail menurutku ya. Karena mungkin yang tidak disadari adalah semenjak era internet ini, istilah sentralisasi itu sebenarnya sudah tidak relevan. Semua orang bisa membuat dari pasarnya sendiri. Iya. Pras Teguh itu bahkan namanya biasa aja di Jakarta, tapi di Padang, Sir. Padang itu sebuah kota kecil yang di Sumatera Barat, tapi itu namanya itu besar banget di sana. Dia bahkan sudah sekelas Raffi Ahmad lah di situ. Semua orang tuh kenal dia gitu, ya. Jadi semakin segmentasinya semakin kecil, semakin loyal pula penikmat karya kita. Itu sih sebenarnya sih. Karena sekarang udah banyak banget ininya ya. Kita main satu aja udah banyak ininya. Yang aku tidak suka itu adalah ketika kita mencoba untuk menjadi sentral, dalam artian di sini menjadi Jakarta gitu, yang jokes-jokesnya pun menyesuaikan sana. Misal kayak referensi jokesnya adalah boneka Mampang gitu. Kalau MC Jogja ngomong soal wah kayak boneka Mampang, itu nggak masuk. Kenapa? Karena nggak relate dengan kita gitu. Apa toh boneka itu tuh istilahnya tuh bukan boneka Mampang, apa istilahnya gitu. Itu kan Mampang kan nama daerah. Nama daerah, malah kayak gitu ya. Malah memaksa kayak gitu. Kemudian bahasa Inggris sebenarnya tidak bisa kita salahkan, tapi karena ya memang which is sudah banyak menjadi serapan gitu. Tapi ya mbok yo biasa aja gitu loh. Mbok nggak usah kayak sana gitu. Nah, kalau kita ngomong konten nih, dirimu juga bermain konten. Insta, story segala macam. Aku mau membahas itu juga. Seselo itukah dirimu? Iya sih. Iya, intinya tuh seselo itu gitu. Seselo aku tuh punya keyakinan di mana
semua orang pasti bisa membuat apa yang aku buat di Instagram maupun Instastory gitu. Tapi nggak semua orang mau gitu. Betul. Karena setiap orang slow. Iya, karena semua orang tuh bisa. Lawang aku tuh nggak berangkat dari mana-mana kok. Aku bukan fotografer. Aku tidak pernah menyebut diriku ini fotografer. Aku juga ya dulu pernah menjadi videografer, cuman kan nggak pernah sampai ranah profesional gitu loh. Aku juga belajar juga dari otodidak, dari kecintaanku terhadap film media audiovisual yang dulu karena alasannya adalah pengen bikin film kayak catatan akhir sekolah gitu. Wah, itu film keren banget. Makanya itu aku satu-satunya tujuanku masuk komunikasi dan broadcasting itu. Dari mulai ceritanya sampai soundtracknya keren sekali itu. Dan sampai sekarang belum ada opening scene terbaik sebaik catatan akhir sekolah. One shot ya? Panjang banget. One shotnya ya, panjang ya. Yang Vino lari itu. Yang itu. Gila itu. Aku juga bukan videografer pro, tapi aku merasa bahwa dari situlah aku belajar gitu. Karena aku suka media ini tuh, aku suka. Nah, semua orang bisa kayak membuat apa yang aku buat, tapi mungkin nggak semua orang mau. Nah, kalau kita bilang slow sekarang, itu ada bisnisnya nggak sih? Apa kamu memikirkan bisnis di situ? Apa emang enggak nih, cuma pengisi waktu doang? Karena sekarang kan apa-apa dibisnisin nih, apa-apa kalau bisa menjadi pemasukan segala macam. Iya, dan harus ini kan ya, diberi boldline bahwa sejak eranya WFH, work from home, pandemi ini, semua orang berbondong-bondong ke digital. Betul. Semua orang tiba-tiba sekarang kita di YouTube bisa melihat apa yang dulu pernah TV sajikan gitu loh. Maksudnya ya ini tidak bisa dihindari. Toh aku juga tidak mencoba untuk mencela itu gitu. Mau tidak mau karena di sini uangnya ada gitu. Pasarnya ada gitu. Tapi kalau kita melulu hanya melihat ini sebagai uang, nggak liar ya nanti ya. Takutnya adalah ekspektasi kita kadang-kadang tidak sesuai dan nggak liar. Iya, dan nggak liar. Dan kalau apa yang kita lihat hanya uang, terus uangnya ternyata nggak segede itu ya gitu. Cepat dropnya. Iya sih. Cepat dropnya. Makanya yang selalu aku terapkan adalah aku melakukan semua ini memang benar demi uang. Siapa tahu yang nggak butuh uang, sekarang film belum bisa jalan, bioskop belum buka. Konspirasi? Enggak, Deng. Bioskop belum buka segala macam. Gini dulu. Salaman. Oh, salaman. Oi. Outsider. Terus film belum bisa jalan, terus bioskop juga belum tahu kapan akan mulai kembali dibuka gitu kan. Udah dibuka tapi masih trial sih. Trial gitu. Dan itu ngantri film yang dari Maret loh. Iya. Ini tuh filmnya masih yang lama-lama trial lama-lama gitu loh. Jadi kita belum tahu nih kapan gitu. Ya akhirnya aku pun harus membuat sesuatu yang kira-kira bisa menghasilkan. Salah satunya ya mungkin podcast gitu. Podcast bukan uang ininya. Targetku tuh bukan uang, tapi aku pengen exposure gitu loh. Exposure di mana aku pengen menyajikan sesuatu yang mungkin orang tidak banyak tahu, yang aku mau aja gitu loh, gitu. Jadi aku mengibaratkan ya, misal uang itu ada di lantai 2, aku harus membangun dulu nih sesuatu untuk bisa menaiki anak tangga sampai lantai 2 gitu. Bridgingnya ya. Exposure itu ya. Semua yang kulakukan itu demi uang. Karena kalau menurut Peter Bellis di Game of Thrones, chaos is a ladder. Jadi hidup Donald Trump. Bukan. Chaos is a ladder. Jadi pengibaratannya itu kalau dia mau naik tahta, dia harus membuat kekacauan. Kalau itu dilakukan banyak politisi kan. Ketika ada masalah terus tiba-tiba semuanya membuat sesuatu. Gitu. Itulah chaos is a ladder lah. Berarti kamu istilahnya membangun chaos dulu. Dengan exposure itu segala macam. Chaos yang dalam bentuk konten. Untuk menaiki anak tangga untuk bisa dapat uang. Gitu. Tujuanku memang uang. Masa ada orang tujuannya passion? Ngapain bos? Tujuan passion itu hanya sah diomongkan oleh Ardi Bakri.
Ahmad Dhani, Tommy Soeharto, iya. misal udah nggak ada lagi. Putri Tanjung bikin konten ya passion itu baru passion. Iya. Karena aku suka menjalannya, bagus. Kalau seorang Yusril mengejar passion, tapi kalau passion toh ya nggak cukup, bos. Iya. Ada orang tua yang harus diberi santunan, ada listrik yang, ada mobil yang harus dibayar tiap bulan tiap tahunnya. Bener, gitu, ada HP yang harus diikuti tren teknologinya gitu. Ada kuota malam juga. Ada terapis. Enggak, maksudnya apa? Enggak, ini kan apa itu? Terapi jiwa maksudnya, terapi mental juga gitu. Harus dihidupkan ya. Iya, harus dihidupkan. Ada janda yang harus kita santuni. Janda bolong. Iya, janda bolong. Ada orang-orang Tasik. Enggak cuma Tasik maksudnya. Iya. Karena kan Tasik enak-enak makanannya. Iya, makanannya enak-enak. Terus tapi ini kan kalau kita ngomong konten, sekarang juga lagi marak nih, kayak aku ngomongnya apa ya, kayak semacam kartel-kartel atau label-label aliansi konten gitu. Pendapatmu gimana itu untuk soal itu? Ya aliansi itu bagus sih, menurutku bagus. Tergantung aliansinya ya, karena ya nggak bisa kita samaratakan gitu. Karena kan mungkin Uguran Prasad tuh dulu pernah bilang gini, Sir. Tidak ada yang tidak mungkin ketika kita berkolaborasi. Artinya kolaborasi itu memang sangat penting gitu loh. Ketika kita tidak bisa bermain sendiri dan beberapa kali kita menemukan pasar kita kok bagaimana cara berkembangnya ya, karena kan konten kreator itu sesuatu yang sangat kompleks toh. Tidak hanya memikirkan konten, harus ada yang memikirkan tentang distribusi, harus ada yang memikirkan tentang bisnisnya, jualannya, harus ada yang memikirkan tentang bagaimana kontenmu bisa dilihat di sosial media, strategi digitalnya, harus ada yang membuat tentang persona brandingnya seperti apa gitu, harus ada, intinya sesuatu yang kompleks tuh bisa terjadi di konten kreator. Nah kalau kita sebagai konten kreator bisa memang mungkin sekarang itu kamu menjalankan itu sendiri, yang artinya hasil dari yang kamu buat memang untuk kamu sendiri gitu loh. Tapi kan tidak semua orang tuh bisa dan tidak semua orang punya kemampuan kayak ini loh, pemasaran segala macam. Makanya dengan berkolaborasi, why not gitu loh. Kenapa kacang gitu. Kalau aku prinsipnya pikir kenapa telanjang, why not? Kalau telanjang bukannya pap ya. Itu. Jadi intinya tuh kalau aku pendapatnya itu adalah satu hal yang positif gitu loh. Aku selalu berkeyakinan bahwa tidak ada yang tidak mungkin dari kita berkolaborasi gitu. Kolaborasi itu hal yang penting sekarang ya. Benar, dan kayak gitu kan selama tidak merugikan kita secara finansial dan apa nantinya gitu, waktu dan finansial, ya kenapa enggak, toh kalau aku itu juga mungkin butuh exposure untuk menaikkan kontenku ini gitu loh. Secara konten bisa naik, secara personal juga bisa naik. Dan mungkin kalau aku berkonten gitu tidak banyak orang yang mau menerima kontenku sebenarnya. Kenapa? Ya karena itu satu dan lain hal ya, mungkin salah satu faktor besarnya adalah mungkin karena satu ada alasan kurang lucu menurut mereka gitu. Karena kan kalau dibergumam kan di podcastku kan aku nggak banyak melucu di situ gitu. Itu bahas musik gitu loh. Nah tapi banyak orang yang expect bahwa aku akan melucu di situ. Ternyata enggak gitu. Hal-hal kayak gitu loh. Tapi aku pertama kali ketemu kamu 2010 kalau nggak salah. 2010 kita ketemu di Anci, masa 2010? Iya, 2010 itu kita ketemu di food court BNI UGM acara bola-bolaan. Oh iya. Terus bajingan ki wong Yusril Faisal lucu iki. Iya. Kamu apa ngasih pendapat-pendapat kayak gitu di situ, aku masih belum tahu seorang Yusril Fariza kayak gitu, dan akhirnya mendapatkan hadiah kan dirimu waktu itu kan? Enggak, Mukti yang dapat hadiah. Mukti yang dapat hadiah. Karena tebaanku lebih lucu tebaannya Mukti lebih lucu daripada aku. Kalau aku kan siapa nama pemain yang bersaudara di Piala Dunia waktu itu, apa Euro ya? Iya, Euro. Karena aku jawab Kolo Toure sama Piala Dunia 2010. Iya, 2010. Kolo Toure sama Kolo Terorita kan. Zaman itu Kolo Terorita. Kolo Terorita. Iya. Itu zaman itu ya.
Zaman itu tuh. Yang dua bersaudara itu. Di situ aku udah wah bajingan ki wong iki lucu ini. Tapi nah, dirimu tuh kan kalau aku lihat banyak sekali personal branding yang ingin dikeluarkan. Itu enggak mau pas satu aja. Kamu suka membahas soal Korea juga. Yes, kayak gitu. Nah, kamu tuh pengen yang dikenal Yusril yang kayak gimana sih? Ser Korea iki ladang basah. Gimana? Tapi penuh duri. Juancuk. Iya. Salah dikit yang bully banyak ya. Sampai yang terakhir anaknya itu ya Ruben ya yang disikat itu. Ya memang itu. Yang sefanatik itu mereka. Sefanatik itu dan aku sampai mengalami bahwa aku setelah kemarin punya podcast Korea di mana di hire oleh Noise, salah satu aplikasi yang membuat podcast gitu. Di hire itu dan membahas Korea, orang-orang nggak bisa terima, Sir. Para K-pop fans ini nggak bisa terima. Ini bukan soal insight tentang aku salah apa-apa. Iya. Aku sama sekali tidak melakukan kesalahan di situ gitu. Yang nggak membuli juga gitu ya? Nggak membuli juga. Ya. Yang tidak bisa mereka terima apa? Logat. Bayangin, Sir. Logat doang? Logat doang dan apaan sih ini garing Korea kok dibahas mas-mas Jawa gitu. Kayak gitu. Jancuk. Rumangsane kowe sopo? Fuck. Sebegitunya. Dan kuwi komennya gitu terus. Makanya aku sempat down dan tidak bisa aku jancuk fan-fan Korea nih ini emang gitu. Mereka itu tidak mau menerima sesuatu yang baru dari kalau menyangkut idolanya gitu. Mereka adalah orang yang paling tahu. Kamu sok tahu gitu. Kalau kamu tidak diketahui identitasmu sebagai fan apa atau fan apa, kamu adalah orang asing dan kamu ngomongin soal Korea-Koreaan, kamu akan dinilai sebagai orang yang nyari engagement doang, nyari panggung doang gitu. Seolah-olah semua orang tuh kayak gitu. Padahal ya udah nggak apa-apa itu menurutmu. Gitu. Aku terus berkesimpulan, udah kita selesaikan season ini, ambil duitnya, udah gitu loh. Aku mau dicaci tapi itu ada duitnya. Yang aku nggak mau adalah ketika aku dicaci, terus duitnya nggak ada. Iya. Hancur. Rugiku double dong. Iya toh. Wis dicaci. Sudah duit. Iya. Lah ngapain gitu. Menteri wae dicaci wae ono gajine. Ono gajine, menteri wae dicaci ono gajine. Konten kreator yang lain misal dicaci ada gajinya, dia dapat AdSense dari itu. Segala macam ya. Ya kalau aku ya AdSense juga belum besar. Mau sok-sokan bahas Korea. Tapi sebegitunya bahkan ya cacian untuk datang di sosmedku hanya lewat DM sih gitu. Di DM. Enggak sampai di komen barbar gitu enggak. Karena kan kalau mereka mau nyerang, ya nyerang apa? Aku enggak ada yang salah dari statementku. Iya. Kalau kamu mau mengkonfirmasi bahwa atau ada yang salah dari statementku di podcast, ya silakan, tapi apa gitu. Iya. Nah, mereka enggak terima karena logat, Hanci. Tapi apa yang membuatmu menarik soal Korea sih sebenarnya? Ya Korea tuh sih. Pertama kan aku tahu dari ininya. Dari apanya itu dari musiknya tuh. Yeah. Terus yang menarik sebenarnya adalah bagaimana Korea ini sangat serius dalam membungkus dirinya as a nation. Aku setuju itu. Sebagai negara. Iya. Sebagai negara dan sebagai mereka ini punya budaya gitu. Iya. Mereka memupuknya ini bertahun-tahun. Gitu. Jadi Indonesia sama ini jadi serius banget Indonesia sama Korea ini merdeka di tahun yang sama, di bulan yang sama, bahkan hanya selisih hari. Pemuda Rengas Dengklok itu tahu berita bahwa Korea merdeka dari Jepang, kemudian menculik Soekarno dan Hatta di Rengas Dengklok itu tanggal 15-nya ini. Jadi poinku adalah kita ini merdeka di tahun yang sama. Mana Indonesia, mana Korea? Wah, tuh banget pisan. Dan mereka seserius itu. Mereka itu kayaknya ya begitu eranya kalau kita bicara as a nation itu katanya nih ketika ada negara yang pengen mendatangkan artis Koreanya ke negara itu harus satu paket sama produk Korea yang ada di negara itu. Misal Samsung atau Hyundai, Kia segala macam itu kan produk Korea kan. Mereka harus satu paket dengan itu. Sampai seserius itu. Dulu tahun 2010
Samsung nih HP apa sir? Iya. Ya cuman HP yang kaya warna aja gitu, yang cuman bisa menjadikan Nicholas Saputra dan Dian Sastro sebagai brand ambasadornya gitu kan. Samsung Corby itu dulu tuh. Ini sekarang siapa yang nggak tahu Samsung? Samsung sudah semaju ini. Dan sekarang orang siapa yang nggak tahu Blackpink, nggak tahu BTS, nggak tahu siapa drama Korea apa gitu, Reply 88 apa segala, semua tuh orang tuh sekarang acuannya adalah Korea tok. Dan itu istilahnya tidak sekarang dipikir besok jadi ya. Iya. Mungkin puluhan tahun yang lalu dipikirnya, sekarang baru dieksekusinya kayak gitu bener, ya. Bener. Dan kalau berbicara di industri hiburan atau di industri musiknya, Korea kan identik sama grup-grupan sir. Grup-grup ya kayak BTS, Blackpink segala macam, Big Bang segala macam itu. Ketika mereka membuat grup itu nggak semua akan diorbitkan sebagai penyanyi. Memang, misal 5 personil. Ini emang satu akan diorbitkan sebagai host gitu. Tapi mereka tetap sebagai sebuah grup. Super Junior tuh ada orang 9. Nggak semuanya penyanyi, yang penyanyi cuma 4. Sisanya tuh kayak ya Siwon jadi orang Depok gitu segala macam. Terus siapa sih namanya pacarnya Mumu tuh anjing lupa aku. Ya itulah pokoknya ya itu jadi host tetap. Ada yang jadi pemain drama, ada yang jadi ini. Oh, udah dibegitukan, udah diset dari awal. Udah diset dari awal. Jadi memang yang menjadi trainee di agency itu ketika mereka diorbitkan sebagai satu grup, ya memang harus sadar partnya ada yang part nyanyi, ada yang part sebagai visual tok gitu. Karena kan mereka membuat musik itu enggak cuman prinsipnya membuat musik nggak cuman enak didengar, tapi juga enak dilihat. Makanya harus ada flower, harus ngasih joget-joget, harus ngasih pakaian-pakaian yang sekiranya modis pada masa itu gitu. Nah, sekarang Blackpink ya gitu ya. Blackpink segala macam itu kan sekarang referensi fashion ya Korea wes. Referensi fashion Korea. Sampai HP juga segala macam. Iya, sampai HP, gitu make up, terus ya Netflix sekarang isinya drakor tok. Iya. Lagi nonton apa sekarang? Lagi nonton apa ya sekarang? Nggak nonton apa-apa baru lagi karena mau ngikutin yang baru ini yang siapa Suzy itu? Startup. Nah, istriku belum selesai. Aku selalu dipaksa istriku nonton Startup. Belum selesai. Nanti kalau udah selesai baru tak tonton. Oh gitu. Gitu aja. Gitu. Males rasa penasaran setiap minggu tuh males aku. Mengikip rasa penasaran. Gitu. Memang Korea tuh ya seserius itu sih. Dulu kan Suzy itu kan dulu girl band kan. Girl band. Ya dulu Miss E itu bahkan 4 orang yang ada di Miss E, Suzy, Faye, Meng Jia sama satu lagi itu siapa? Yang ini tuh nggak begitu terkenal tapi dia banyak mengisi soundtrack. Jadi yang penyanyi itu ada si yang satu ini. Faye itu bahkan Master Chef. Jadi dia jadi chef di Korea. Meng Jia ini jadi dia model sekarang, Nah, Suzy ini memang yang paling dijadikan flower tuh di grup itu gitu. Jadi sekarang dia menjadi aktris tuh bukan tanpa alasan, emang diorbit ke emang awal. Udah disetting dari awal ya. Udah disetting dari awal gitu. Nah, kita tidak melakukan itu ya. Kita tidak melakukan itu. As a Nation enggak ya? As a Nation. Bayangkan sekarang personil Seven Icon. Jadi apa? Mungkin ada yang jadi teller mandiri. mungkin kan. Perlu disadari kita tidak seserius itu dalam membangun industri hiburan gitu. Iya. Dan yang aku selalu sama Korea itu mereka feel entertain tapi tidak mengedepankan seksinya gitu loh. Mereka seksi tapi kita nggak seksinya itu nggak dijadikan utama gitu loh. Jadi tetap ya entertainnya secara keseluruhan dari mulai panggung apa segala macam kayak gitu. Dan yang perlu diingat Korea itu Korea itu mengeluarkan karya yang sekiranya seksi atau apa itu hanya di bulan-bulan tertentu, Sir. Oh gitu. Hanya di summer. Oh, karena jadi ada grup yang memang hanya merilis albumnya di bulan Mei sampai Juli. Mei, Juni, Juli, Agustus. Sampai Agustus. Dari Mei sampai Agustus. Jadi misal kayak Sistar gitu ya. Sistar itu kan Sistar tahu tuh. Tahu aja lah. Ya itulah. Oh my boy itu loh, itu yang itu. Sistar itu dia image-nya seksi.
Dan dia selalu melakukan comeback dengan rilis single baru di bulan summer. Memang tematik ya, udah dibuat kayak gitu ya. Memang dibuat bahkan pembagian rezekinya pun dipisah-pisah ya kayak gitu ya. Misal kayak SNSD gitu. SNSD, apa image SNSD? Cantik gitu. Oh, yang lain nggak usah cantik anggun. SNSD enggak. Ya cantik tapi dengan tema yang mereka sendiri buat gitu. SNSD misal kayak 21 gitu. Ya SNSD cantik, tapi 21 ini image cewek-cewek yang tomboy, yang punk segala macam itu di situ gitu, yang girl power lah gitu di situ. Kalau SNSD kan anggun kan, cerminannya tuh anggun. Blackpink power gitu istilahnya ya. Blackpink itu it's a black sekaligus pink gitu. Blackpink itu kan dulu nama aslinya itu Pink Pang. Pink Pang. Pink tapi pang gitu. Iya. Maunya seperti itu, tapi mereka istilah cewek-cewek yang seperti itu ya. Mereka menegaskan girl power gitu. Iya. Ini ntar kamu dihujat lagi nggak nih ngomong kayak gini? Nggak apa-apa. Wes anu aku wes baca gue. Oke. Closing statement, Sir. Sekarang aku salah satu orang yang menyaksikan lah seorang Islu Fariza dari kita dari zaman jualan. Dari zaman aku penonton kamu MC. Nah, iya. Dari zaman itu sampai sekarang gitu. Nah, itu ada masukan nggak sih kalau sekarang kan orang pengen serba cepat nih. Satu itu penyakitnya. Yang kedua kan masalah star syndrome nih, banyak juga mereka ketika sudah sudah viral sudah gimana, kita baru tahu lah beberapa kasus kemarin yang goblok gitu istilahnya. Jadi turun lagi sekarang kayak gitu. Iya. Pesan dong buat teman-teman yang ya intinya harus sabar dan jangan sampai star syndrome tuh mesti kayak gimana. Ya aku star syndrome aja nggak pernah. Ngapain ngomong soal star syndrome? Aku tuh merasa hidupku tuh pengen mencukupkan apa yang sudah aku dapatkan gitu. Jadi misal kayak sekarang tuh ya memang tidak ada sesuatu yang aku kejar lagi gitu. Filmku wes akeh. Aku bahkan pernah bilang gitu. 2018 itu nggak ada film komedi yang nggak ada aku. Iya, setuju. Setiap bulan tuh aku syuting gitu. Iya. Filmku yang Netflix itu udah sampai loh ada aku tuh di sini gitu. Sampai kamu sendiri lupa dengan film sampai itu. Bahkan aku pernah lewat di Empire, lihat poster ada namaku yang aku lupa itu syutingnya kapan. Ada film senior namanya. Enggak tahu toh? Enggak tahu. Aku enggak tahu kok itu. Oh, aku pernah syuting di sini gitu. Tapi nama aku ada padahal aku yang muncul saat scene gitu. Ya kalau aku ngomong aku memang cukup beruntung bisa diangkat Ernest Prakasa dan cukup beruntung terlibat dalam film Cek Toko Sebelah. Ya. Mungkin akan ada orang yang menilai aku ini instan. Ya nggak apa-apa itu persepsi mereka. Gitu. Tapi aku sendiri kalau kamu tahu ceritanya gitu, ya kamu akan tahu bahwa aku ini memang orang yang diberi luck gitu. Iya. Tapi yang salah adalah ketika orang yang punya luck, punya faktor keberuntungan, kemudian tidak bisa memegang itu gitu. Artinya dia sengaja untuk, wah udah terkenal nih, udah enak gitu, segala macam. Bahkan aku pengen mendevelop diriku ke arah yang lain gitu. Kayak sekarang tuh, ya aku selalu tidak puas dengan, aku sebagai Banci itu udah aku cukup bisa merasa bahwa cukup kok aku bisa lucu di situ gitu. Challenge-ku adalah setelahnya gitu loh, setelah justru itu setelahnya nih aku mau ngapain gitu loh. Dan ya jangan lupa sebagai manusia ya ketenaran, uang tuh mungkin penting. Aset aku tidak bisa menyalahkan itu karena pernah ada komika yang nanya ke aku untuk jadi artis tuh kayak gimana gitu loh. Padahal dia sebelumnya belum terkenal. Sekarang komika itu terkenal banget gitu. Dengan viral di mana-mana. Bukan Bintang Emon, ada yang lain. Kemudian aku flashback gitu. Oh, memang sembodo karo buat gawe nih. Sembodo dengan kerja kerasnya dia. Sesuai. Mungkin orang akan nganggap instan si ini tiba-tiba naik cepet banget gitu. Orang akan menganggap itu instan padahal sebenarnya banyak yang dia kalahkan gitu loh. Banyak yang dikalahkan untuk sesuatu yang lebih besar bagi dia gitu loh. Mungkin ya bagi orang lain instan, bagi dia ya enggak, ini kerja keras gitu. Tetap ada pengorbanan juga. Tetap kalau misal tujuanmu adalah ketenaran atau uang, jangan cepat-cepat untuk ke situ. Cepat-cepatlah untuk mendevelop dirimu sendiri dengan proses. Develop diri sendiri. Iya, mengembangkan dirimu dengan berbagai proses gitu.
Siap. Karena kalau hanya stuck bahwa, dan aku selalu merasa sukses itu bukan sebuah titik, Sir. Sukses bukan sebuah titik. Bukan sebuah titik, bukan sebuah titik di mana kita harus berhenti di situ. Enggak. Ini bukan masalah berakit ke hulu, berenang ke tepian. Iya. Masalahnya adalah setelah sampai tepian kamu mau ngapain? Setelah kamu sampai di tujuanmu, kamu mau ngapain? Setelah kamu viral, kamu mau ngapain? Gitu loh. Misal setelah kamu viral, apa yang kamu lakukan ini apa? Kamu nggak akan bisa menghandle itu. Gitu. Nggak semua orang siap dengan ketenaran. Betul. Memang nggak semua orang siap loh dengan ketenaran. Iya. Ya mikirin setelahnya ya. Terus kayak gitu. Kalau cuma nyari viral ya telanjang. Ya. Telanjang di Circle K pun nggak apa-apa gitu. Ya, misal. Dulu kan ada kan? Ada. Kayak gitu ya. Saya nggak pernah main filmnya sih, jadi aman-aman aja aku ngomong begitu. Berarti kamu nggak suka genre setan ya? Nggak suka aku. Nggak suka. Kalau nggak dibayar nggak suka. Nggak suka lah. Tapi kalau mengatasi star syndrome, apa ya? Ya itulah, poinku adalah itu. Nggak semua orang siap dengan ketenaran. Ya, hati-hati ya. Intinya tuh ya, nggak semua. Terus jangan sampai anugerah itu menjadi musibah ya. Benar. Ya boleh berenang ke hulu, berakit ke hulu, berenang ke tepian boleh. Tapi yang harus kamu ingat adalah kalau sudah sampai tepian kamu mau ngapain gitu. Sukses itu bagian dari perjalanan. Oke, gila. Ngeri. 2018 tidak ada film komedi yang tidak ada aku. Filmku di Netflix ada 7. Sombong apa. Oke, terima kasih Mas Yusril ya. Saya sudah sampai sini, saya datang ke Bangun Jiwo. Iya, terima kasih. Tadinya mau kenapa tidak ke rumahku? Karena lagi dipasang wallpaper, Sir. Ya. Sama memang mau berkebun dulu. Merapikan dulu. Berarti entar kalau udah jadi berkebunnya kita ke sana ya? Pasti harus dong, harus. Aku mau bikin konten di situ soalnya. Siap. Mau bikin konten di situ. Terima kasih juga buat Jiwa Jawi ini udah ngasih tempat kita di tempat yang enak banget, tempatnya jangan di daerah Bangun Jiwo. Salah satu kekayaan dari Bangun Jiwo ya. Benar, selain Alfamart dan lapangan kasihan. Dan ingat ada pentol yang enak banget di depan lapangan kasihan. Sebelahnya itu enak banget. Enak banget ya. Enak banget. Karena apa enaknya? Tahu nggak? Karena bapaknya bar ngudut ngelbokke pentolnya nganggo drijine dhewe. Set. Justru itu ramuannya. Itu ramuannya. Ada cengkeh-cengkeh yang ketinggalan di sini.